Kamis 26 Mei 2022, langit di kota Bern, Swiss sangat cerah. Gemericik arus sungai Bern berhiaskan air yang jernih menggoda setiap orang untuk berenang. Dikala itu Eril bersama adik dan kawannya berenang di sungai Ar nan jernih dan indah tersebut. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Kawannya yang berenang bersama Eril mencoba untuk membantu, namun usaha sang kawan benar-benar mengkhianati hasil. Kawan Eril tak berhasil menolong Eril. Tim SAR dan pihak kepolisian Swiss langsung terjun dalam upaya pencarian Eril. Namun kemarin pencarian dihentikan sementara karena hari sudah mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan di hari berikutnya. Pada Jumat 28 dikabarkan telah hilang selama 12 jam. Sang ayah Ridwan Kamil kala itu sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil yang menerima kabar tersebut langsung menyusul ke Swiss dan ikut mencari putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Hingga akhirnya Ridwan Kamil dan keluarga mengikhlaskan Eril berada di pelukan Sungai Ar. Wahai Sungai Ar, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kukumandangkan azan terbaikku di tepi batasmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu, selimuti dia dalam kehangatanmu, lindungi dia dalam kemegahanmu, sucikan dia dalam kejernihanmu. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad syahidnya di dasarmu. Engkau sudah ditakdirkan sebagai tempat terindah dan terbaik baginya untuk bertemu dengan pemilik dan pelindung sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah padaku, wahai Sungai Ar. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan ini kami secara resmi melepas dan mengikhlaskan sepenuh hati atas berpulangnya anak kami tercinta, Ananda Emeril Khan Mumtaz. Mohon dimaafkan jika semasa hidupnya ada kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat dan menempatkannya di sisi terbaiknya. Hatur nuhun. Tulis Ridwan Kamil di media sosialnya pada 3 Juni 2022. Kabar menghilangnya Eril tersebar di seluruh Indonesia hingga di negeri Swiss. Setelah 2 minggu dikabarkan menghilang, seorang guru SD bernama Mrs. Geraldine Baldi menemukan jenazah Eril di Sungai Ar saat ia sedang berjalan pagi menuju tempat mengajar. Ia langsung menelepon polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa diangkat dan diselamatkan dengan baik. Ridwan Kamil yang mendengar kabar tersebut merasa lega dan bahagia. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tolak ke Swiss menjemput putra sulungnya untuk dikebumikan di bawah pelukan bumi pertiwi. Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update spesial informasi mengenai kedatangan jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selengkapnya bersama saya Firda Ananda. Tribuners, pada hari ini Minggu 12 Juni sore, jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril akan tiba di Indonesia. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kemlu RI, Juda Nugraha mengatakan
Keluarga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menyatakan Emeril Han Mumtaz atau Eril meninggal dunia karena tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Elpinas Muzaman, adik dari Ridwan Kamil dalam konferensi pers pada Jumat 3 Juni. Elpi menyampaikan keluarga telah ikhlas menerima kepergian Eril yang dinyatakan syahid akhirat atau meninggal dunia karena tenggelam. Mewakili Ridwan Kamil, Elpi saat ini tengah berada di Swiss untuk melakukan proses untuk mencari jasad sang keponakan. Elpi pun menuturkan keluarga sudah berkonsultasi dengan jajaran KBRI Bern dan otoritas tempat untuk mengubah status pencarian Eril dari orang hilang menjadi orang tenggelam. Harapannya keluarga dapat segera menemukan putra sulung sang Gubernur Jawa Barat dalam keadaan apapun. Selain itu, pihak keluarga dalam hal ini Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya juga sudah meyakini putranya wafat karena tenggelam mengingat berbagai upaya pencarian sudah dilakukan secara maksimal. Kakak Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman mengatakan pihak keluarga langsung berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat terkait kondisi Eril. Kemudian dilakukan pertemuan antara pihak keluarga dan MUI Jabar pada Kamis 2 Juni malam. Pihak keluarga Ridwan Kamil kemudian meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai syariat Islam, yakni menyegerakan sholat gaib untuk Eril. MUI Jabar juga sudah menerbitkan seruan sholat gaib kepada masyarakat. Ya, Tribuners, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.40 dan kami masih menunggu proses selanjutnya dari serah terima jenazah Ananda Emeril Han Mumtaz atau Eril yang saat ini masih berada di dalam gedung kargo jenazah Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekira pukul 15.50 tadi atau pukul 4:10 waktu Indonesia bagian Barat, iring-iringan jenazah telah tiba dan dibawa masuk ke dalam gedung kargo jenazah ini. Dan juga waktu di dalam jika dikira-kira sudah mencapai hampir 1 jam dari kedatangan pertama kali. Dan juga tadi Tribuners, beberapa pejabat tinggi negara sudah sempat hadir, seperti Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir, dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi, serta juga Wali Kota Tangerang, dan beberapa pejabat lainnya juga sempat hadir. Dan juga Tribuners,
kakak kandung atau pihak keluarga kakak kandung Ridwan Kamil, Erwin Muniruzaman, juga tadi telah memberikan keterangan pers, dan salah satunya dia juga meminta maaf bagi para masyarakat yang sekiranya terdampak dengan adanya prosesi baik dari kedatangan Ananda almarhum Eril dan juga hingga perjalanan menuju ke Gedung Pakuan Bandung hingga prosesi pemakamannya nanti. Dan cuaca saat ini Tribuners cukup mendung, bisa dilihat, dan juga beberapa kali tadi terdengar suara gemuruh petir. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda turun hujan atau gerimis, jadi masih cukup terang gitu. Oke, Tribuners, saya didengar baru saja kendaraan telah dipersiapkan kembali, yakni mobil dengan plat nomor RI 18 setelah sebelumnya sempat terparkir dan kini telah dinyalakan kembali, dan juga sejumlah ini dia momentum Menteri BUMN Erick Thohir keluar dari gedung kargo jenazah. Ini dia Tribuners, Menteri BUMN Erick Thohir, juga sejumlah pejabat lainnya. Ya, terlihat mobil ambulans berwarna silver atau putih ini bergerak.
paling dekat, Tribuners. Proses penyerahan jenazah Eril kepada pihak keluarga. Kita bisa lihat Tribuners, persiapannya sudah ada beberapa pengawal begitu, ada petugas keamanan yang juga berjaga di sana, ada polisi, ada TNI, dan juga mobil juga dikerubuti oleh pihak awak media yang akan mengambil gambar di sekitar ambulans tempat Eril nantinya dibawa menuju ke rumah duka begitu. Tribuners, ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dan istrinya Atalia Praratya yang baru saja keluar dari pintu masuk gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta. Tampak tadi juga sudah peti jenazah dari Emeril Han Mumtaz dibawa dari gedung kargo jenazah menuju ke mobil jenazah yang nantinya akan dibawa menuju ke rumah duka lewat jalur darat di gedung Pakuan, Bandung. Saat ini mobil jenazah masih berada di sekitar di halaman gedung kargo jenazah, dan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya kemungkinan akan melakukan konferensi pers sebentar lagi begitu. Jenazah meninggalkan gedung kargo jenazah Bandara Soekarno-Hatta dan mulai menuju ke Bandung. Baru saja Tribuners, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga istrinya Atalia Praratya, kemudian juga mobil jenazah dari Eril meninggalkan gedung Tribuners kargo hampir pukul 5 atau pukul 16:55 menit. Waktu Indonesia Barat. Iring-iringan jenazah Ananda Eril berangkat menuju gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat. Setelah pada sekira pukul 15:50 menit tadi pula jenazah Ananda Eril tiba di Jakarta dan dibawa ke gedung kargo jenazah. Dan terlihat pula Tribuners pada perjalanannya ada sejumlah iring-iringan kendaraan begitu menuju ke gedung Pakuan tersebut.
Halo Mbak ini. Saya langsung ke itu ya, saya nggak usah ya, langsung ke suasana aja ya. Ya, iring-iringan kendaraan Tribuners masih berbaris dan mulai berjalan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Ada yang gimana? Akan pada sekira pukul 10 malam nanti hingga pukul 8 pagi. Dan nantinya jenazah akan dimakamkan tepat di samping masjid yang didesain langsung oleh Ridwan Kamil sendiri. Jenazah Eril sendiri akan dimakamkan di kampung halaman sang ibu, Atalia Praratya, di kawasan Cimaung, Bandung, Jawa Barat. Sang ayah Ridwan Kamil telah membuat desain makam untuk pemakaman Eril. Ridwan Kamil pun telah menyiapkan berbagai hal, termasuk pemakaman untuk sang putra tercinta. Eril akan dimakamkan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya di sebelah masjid yang saat ini sedang dibangun oleh Ridwan Kamil. Hal itu disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui Instagram pribadinya @ridwankamil beberapa hari lalu. Dalam unggahan itu, Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Emil ini juga membagikan potret desain pemakaman yang sudah ia buat. Terlihat sebuah sketsa sebuah masjid, peti jenazah, serta area makam. Dalam unggahan tersebut, pria yang kerap disapa Kang Emil ini turut menyertakan foto peti jenazah hingga sketsa pemakaman. Makam tersebut berada di sebelah masjid yang dinamai Masjid Al-Mumtaz, nama yang sama dengan nama Eril. Al-Mumtaz sendiri memiliki arti terbaik. Lokasi makam Eril akan bersebelahan juga dengan sungai kecil dengan pemandangan yang indah. Kedutaan Besar Indonesia KBRI di Bern mengonfirmasi jenazah Emeril Han Mumtaz atau Eril telah ditemukan. Kabar ini disampaikan Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman Haddad, dan perwakilan keluarga Emeril Han Mumtaz, LP, pada konferensi pers pada Kamis 9 Juni. Informasi awal ditemukan jasad yang diduga Eril dikabarkan kepolisian Swiss pada pukul 6:50 pagi waktu Swiss atau pada pukul 11:50 waktu Indonesia Barat. Dubes RI mengatakan sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik kepolisian Bern segera melakukan identifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan bahwa jasad yang ditemukan adalah benar Eril. Pada Kamis 9 Juni 2022, siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA jasad yang ditemukan kemarin adalah benar Eril. Selanjutnya, sesuai dengan hukum yang berlaku di Swiss, pihak kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan kantor Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jasad Eril dari pihak kepolisian kepada pihak keluarga.
Dubes Mulyaman mengatakan pihak pengadilan telah memberikan kewenangan bagi keluarga yang untuk saat ini berada di Bern untuk menerima jasad Eril. Mulyaman mengatakan selanjutnya KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam persiapan dan proses pengurusan repatriasi Eril ke tanah air. Sementara itu, jenazah Eril diketahui ditemukan di Bendungan Enghout di Bern oleh kepolisian Swiss. Polisi wilayah Bern awalnya mendapatkan laporan temuan tubuh seorang pria berada di air Bendungan Enghout di Bern. Kemudian spesialis dari polisi air Bern mendapati tubuh pria itu di cekungan luapan bendungan dan menyelamatkannya. Dipastikan pria yang ditemukan itu sudah tidak bernyawa. Dari pemeriksaan forensik yang dilakukan, korban yang meninggal itu adalah Eril yang hilang di Sungai Are sejak Kamis 26 Mei. Kondisi korban juga sudah dicocokkan dengan DNA sang ibunda, yakni Atalia Praratya. Kemudian melalui Instagram story-nya, Atalia juga membenarkan DNA-nya cocok dengan jenazah tersebut yang merupakan Eril. Menurut penuturan Krishna Dianta Akasa, kontributor dari Kompas.com di Swiss, lokasi penemuan Eril berada. Krishna, lokasi Bendungan Enghout merupakan salah satu titik penting dalam pencarian korban tenggelam di Sungai Ara. Selain Bendungan Enghout, ada 4 bendungan lain yang menjadi titik penting lokasi pencarian. Satu di antaranya yakni Bendungan Martenswell yang berjarak 3 km dari lokasi awal hilangnya Eril. Krishna juga menuturkan setiap harinya ia melihat para polisi kerap mencari korban di 4 bendungan tersebut. Disaksikan langsung oleh pihak keluarga dan juga adik dari Eril, yakni Zahra. Emeril Khan Mumtaz ditemukan oleh seorang guru atau pengajar di Bern, Swiss bernama Geraldine Beldi. Ridwan Kamil akhirnya bertemu dengan sosok yang menemukan jenazah Eril di Bendungan Enghout. Gubernur Jawa Barat ini pun mencoba untuk bertemu dengan orang yang menemukan jenazah Eril pertama kali. Sosok penemu jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are adalah Geraldine Beldi. Geraldine Beldi merupakan seorang pengajar atau guru di sebuah sekolah dasar atau SD di Swiss. Setelah menunggu selesai mengajar, akhirnya pada Jumat 10 Juni 2022 pukul 11 waktu Swiss, Ridwan Kamil pun akhirnya bertemu dengan Geraldine. Adapun momen pertemuan Ridwan Kamil dengan Geraldine pun diungkap oleh Ridwan Kamil melalui Instagramnya @ridwankamil. Saat itu Geraldine Beldi sedang berjalan pagi menuju tempatnya mengajar dan melewati jalan di samping Sungai Ara. Ketika di Bendungan Enghout, Geraldine melihat jenazah dan kemudian ia langsung menelpon polisi. Akhirnya jenazah itu pun kemudian diangkat dan diidentifikasi atas nama Eril, putra Ridwan Kamil yang hilang pada 26 Mei silam saat berenang di Sungai Ara. Menurut Geraldine, semua warga kota Bern mengetahui berita mengenai Eril. Geraldine pun turut berduka atas peristiwa yang terjadi pada Eril ini. Geraldine mengatakan ia setiap hari dan 2 anaknya berjalan kaki selalu melihat ke arah Sungai Are. Dan pada saat itu, pada Rabu 8 Juni maksud kami, ia menemukan jasad pria
yang tersangkut di bendungan Enghout. Kemudian ia melaporkan ke polisi setempat untuk selanjutnya mengevakuasi jenazah tersebut. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Gubernur yang akrab bila Geraldine ingin berlibur ke Indonesia, bisa menghubungi Ridwan Kamil untuk difasilitasi nanti ketika di Indonesia. Jenazah Eril pun berhasil diidentifikasi pada Kamis setelah melalui tes DNA yang ternyata cocok dengan sang ibunda Atalia Praratya. Eril ditemukan di bendungan Enghout pada Rabu 8 Juni waktu setempat. Jenazah Eril sendiri ditemukan kurang lebih 5 km dari tempat ia hilang. Ridwan Kamil pun mengucap syukur setelah segala upaya yang dilakukan untuk mencari sang putra. Hal itu merupakan mukjizat kecil yang didapatkan oleh Ridwan Kamil dan pihak keluarga karena melihat jasad Eril masih utuh meski 14 hari tenggelam di Sungai Are, Bern, Swiss. Ia kemudian mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait termasuk Geraldine, polisi Swiss, kemudian dan lain sebagainya yang ikut dalam pencarian Eril dan juga masyarakat Indonesia yang telah mendoakan Eril atau putra sulungnya. Berikut Tribuners adalah suasana pemakaman di lokasi pemakaman dari jenazah Eril atau Emeril Han Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tampak sudah dipadati begitu ya, dibangun begitu ya, nantinya lokasi ini diketahui akan dibangun Masjid Al-Mumtaz yang desainnya dibuat sendiri oleh Ridwan Kamil. Nantinya di samping masjid akan ada makam dari Eril sendiri. Dan di sekitar sana akan ada sungai kecil yang melintas begitu di samping makam Eril. Jenazah untuk penyerahan dari pihak Kemenlu RI kepada pihak keluarga yang diwakili oleh Ridwan Kamil. Prosesi penyerahan jenazah sendiri berlangsung sekira pukul 4 sore dan berlangsung selama 30 menit lebih, hampir 40 menit begitu. Kemudian pada pukul 16 lebih 49 menit, jenazah dibawa ke mobil ambulans untuk
nantinya dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Gedung Pakuan Bandung tempat jenazah disemayamkan. Tadi pun juga Ridwan Kamil dan juga Thalia Praratya juga ikut dalam mobil jenazah Eril, begitu mendampingi jenazah Eril di dalam mobil jenazah. Mobil jenazah sendiri berwarna putih dan juga diberikan karangan bunga di depannya berwarna putih. Estimasi waktu Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live up dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tribuners, kami segenap kru yang bertugas dari live update Tribunnews mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Eril atau Emeril Han Mumtaz, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih dan sampai jumpa. Kamis 26 Mei 2022, langit di kota Bern, Swiss sangat cerah. Gemericik arus sungai Bern berhiaskan air yang jernih menggoda setiap orang untuk berenang. Dikala itu Eril bersama adik dan kawannya berenang di sungai Ar nan jernih dan indah tersebut. Saat ingin naik ke permukaan, Eril terseret arus sungai yang cukup deras. Kawannya yang berenang bersama Eril mencoba untuk membantu, namun usaha sang kawan benar-benar mengkhianati hasil. Kawan Eril tak berhasil menolong Eril. Tim SAR dan pihak kepolisian Swiss langsung terjun dalam upaya pencarian Eril. Namun kemarin pencarian dihentikan sementara karena hari sudah mulai gelap dan rencananya akan dilanjutkan di hari berikutnya. Pada Jumat 28 Mei 2022 pagi, Eril dikabarkan telah hilang selama 12 jam. Sang ayah Ridwan Kamil kala itu sedang berada di Inggris dalam kegiatan pemerintahan di luar negeri bersama delegasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ridwan Kamil yang menerima kabar tersebut langsung menyusul ke Swiss dan ikut mencari putra sulungnya, Emeril Han Mumtaz. Segala upaya telah dilakukan oleh Ridwan Kamil beserta keluarga dan beberapa pihak untuk mencari Eril. Namun sekali lagi, usaha kembali mengkhianati hasil. Hingga akhirnya Ridwan Kamil dan keluarga mengikhlaskan Eril berada di pelukan Sungai Ar. Wahai Sungai Are, sebagai sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku titipkan jasad anak kami kepadamu. Sudah kukumandangkan azan terbaikku di tepi batasmu. Bahagiakan dia dalam keindahanmu, selimuti dia dalam kehangatanmu, lindungi dia dalam kemegahanmu, sucikan dia dalam kejernihanmu. Jadikan doa-doa kami menjadi cahaya penerang jasad syahidnya di dasarmu.
Engkau sudah ditakdirkan. Kabarkan menghilang, seorang guru SD bernama Mrs. Geraldine Baldi menemukan jenazah Eril di Sungai Ar saat ia sedang berjalan pagi menuju tempat mengajar. Ia langsung menelepon polisi dan akhirnya jenazah Eril bisa diangkat dan diselamatkan dengan baik. Ridwan Kamil yang mendengar kabar tersebut merasa lega dan bahagia. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Ridwan Kamil pun langsung bertolak ke Swiss menjemput putra sulungnya untuk dikebumikan di bawah pelukan bumi pertiwi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!